Oke, saya langsung lanjut ke Bang Habib. Bang Habib, kok tadi kan Bang Hermawi sempat mempertanyakan ya, ini kenapa ada usulan ini muncul soal percepatan pendaftaran capres-capres KPU. Gerindra melihat itu juga nggak? Mempertanyakan Ya, itu juga nggak? jadi dalam setiap perubahan produk perundang-undangan kan isunya itu mestinya soal rasio legis. Alasannya apa? Ya, rasio legis lebih spesifiknya itu urgensinya apa? Nah, itu yang kita belum dapat juga ya. Urgensinya apa? Biasanya perubahan undang-undang itu urgensinya adalah soal hak, ya misalnya harus dirubah karena ada hak sebagian orang yang terabaikan. Itu kan berlaku premis menunda keadilan sama dengan ketidakadilan. Jadi namanya pemenuhan hak harus segera, ya kan. Nah di dalam konteks jadwal ini dan yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu saya kurang mendapat adanya isu soal hak ini. Oke. Adakah orang yang dirugikan dengan jadwal yang saat ini, ya kan? Atau adakah orang yang akan diuntungkan dengan jadwal yang dimajukan? Hak ini maksudnya hak konstitusional, ya. Ada atau tidak? Nah itu yang memang perlu dijelaskan lebih lanjut. Sebelum ini kalau prosesnya kan ini akan juga, walaupun ini bentuknya PKPU, tetapi tetap harus mendapat persetujuan Komisi 2. Nah, dan itu nanti kita juga rekan-rekan kami yang di Komisi 2 akan membahas, ya, yang termasuk tadi rasio legisnya itu. Kalau toh diputuskan nantinya berubah ya nggak ada masalah, Partai Gerindra siap-siap saja. Tapi itu tadi rasio legisnya apa, urgensinya apa, dimajukan hak siapa yang saat ini terlanggar dengan jadwal yang ada, hak konstitusional siapa, kemudian hak siapa yang kemudian diberikan bisa di-recovery dengan dirubahnya jadwal ini menjadi lebih maju. Nah itu yang harus jelas. Tanpa itu saya pikir alasan perubahan PKPU ini kurang kuat, ya. Jadi itu yang kita tunggu. Kalau memang ada, ya monggo, kita siap mendiskusikan. Oke, kita dengarkan dari Prof. Wiwi. Prof. Wiwi sendiri kalau melihatnya sebenarnya apa di balik percepatan dari pendaftaran Pilpres ataupun Capres-Cawapres ini? Ya, terima kasih Mbak Vira, Mbak Gina. Jadi pertanyaan kita kan gini ya sebetulnya. Bukankah gitu ya menjadi tradisi dari partai-partai politik kita selalu melambankan gitu ya langkahnya untuk membangun koalisi gitu ya dan juga menetapkan paslon. Selalu seperti itu. Ada tradisi yang seperti itulah. Saat ini era digital. Selain era digital kita juga kayaknya itu kecenderungannya itu gampang sekali ada sengketa. Gampang sekali gitu ya. Ada katakan tadi itu yang disebutkan Pak Mahfud itu kemungkinan ada ketegangan atau tension kan gitu ya. Bukankah ini memang tahun politik? Ini tahun politik. Jadi tahun politik pemilu itu memang syarat dengan kompetisi kontestasi. Maka partai-partai politik harus adjust secara agile. Jadi menyesuaikan diri segera dengan sangat lincah gitu ya untuk bagaimana membangun koalisinya, menetapkan sesegera mungkin gitu ya kalau sudah platform dan sebagainya itu sudah cocok gitu ya tentunya paslonnya itu siapa lah. Ontrang-antring yang seperti ini yang menimbulkan ketidakpastian. Tapi apakah lalu harus direspon dengan gitu ya diubah-ubahnya jadwal yang sudah settle itu? Sementara publik secara luas, partai-partai politik itu mencatatnya tanggal berapa itu? 19 Oktober pendaftaran itu dimulai 19 Oktober sampai 25 November. Lalu diubah begitu saja menjadi Oktober gitu ya, tanggal 10 sampai 16. Lah dari perspektif politik pastinya ada otak-atik politik apa ini? Kan gitu. Kalau hukum tadi sudah disampaikan oleh Mas Habib. Ya. Pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang lalu tidak bisa hanya dijawab atau dijelaskan dengan kemungkinan adanya ketegangan, kegaduhan dan sebagainya. Dan kita harus belajar, kalau menurut saya Mbak Gina, Mbak Vira, kita harus belajar menjadi tentu gitu ya warga masyarakat dan elit yang tentunya gitu matang dalam berpolitik. Jangan lalu
Karena antisipasi itu lalu diubah begitu saja Ya. tanggalnya. Lah ini yang menimbulkan ada apa gerangan dengan Oke. tentunya maksud dan tujuan politiknya. Itu yang ingin saya dalami ke Prof. Wiwi. Tadi kok Prof. Wiwi menyampaikan kan ini ada tradisi ya, karena partai politik ini lamban untuk mengumumkan pasangan capres-capres. Bisa saya pertanyakan nggak Prof, bahwa mempercepat pendaftaran capres-capres KPU ini sebagai upaya untuk kemudian memberikan reaksi, efek kejut bagi partai politik untuk segera mengumumkan pasangan capres-capres. Bisa saya pertanyakan itu, Prof. Iya. Wiwi? Iya, tentu, Oke. tentu. Jadi kita dalam tahapan yang seperti ini kan mereka sedang sedang melakukan komunikasi-komunikasi politik, lalu bongkar pasang dan sebagainya gitu ya. Lalu bahkan ada yang masih dipanggil KPK untuk katakan mendengarkan keterangannya dan sebagainya. Lah dengan proses-proses yang banyak interupsinya seperti itu gitu ya, menurut saya atau quote unquote disebutkan oleh Bang Masinton sebagai politisasi hukum kan gitu ya. Lah itu apakah lalu bisa predictable? Padahal pemilu kita ini harus predictable, harus betul-betul terformat, terukur gitu ya. Ada agenda yang diacu. Jangan setiap tahapan diubah, setiap tahapan dievaluasi diubah. Ini ketahuan gitu kalau tidak profesional kita jadinya gitu. Lah, ketidakpastian itu jangan terus dilanggengkan karena akan menimbulkan kebingungan, dan tentu kita tahu bahwa memang partai-partai politik kita yang banyak ini gitu ya, 9 partai yang ada di DPR ini, kita juga sudah mengetahui bahwa pelembagaan di internal partai tidak terjadi, maka kerumitan akan selalu dihadapi oleh partai politik, apalagi dengan PT yang tinggi. Ambang batas presiden yang tinggi, tidak ada satupun kecuali PDI Perjuangan yang bisa mengusung. Lah bagaimana mendorong mereka agar bergegas seperti ini. Jadi menurut saya jangan sampai nanti batal pemilunya hanya karena lalu kekurangsiapan dari partai-partai politik gitu ya, karena lalu akan ada bongkar pasang lagi gitu ya, koalisi yang memang belum dideklarasikan juga kan gitu siapa paslonnya, kecuali pasangan dari Amin gitu ya, Anies Muhaimin kan itu. Lah ini yang menurut saya Mbak Gina ya, Mbak Vira, yang patutnya diberikan kepastian. Jangan sampai gitu ya setiap tahapan tadi itu dievaluasi dan karena ada alasan yang wah ini nanti akan terjadi silang sengkarut atau katakan konflik yang menimbulkan mengancam persatuan Indonesia. Ya tidak seperti itu juga lah kan gitu. Oke. Lah apa gunanya partai politik ini kalau mereka tidak bisa gitu ya mengelola gitu dirinya, mengelola institusinya untuk menghadirkan kompetisi kontestasi yang tentunya bisa dipertanggungjawabkan. Iya, tentu nanti kita juga akan membahas bagaimana sebenarnya apakah ini ada kaitannya dengan yang sempat memanas begitu ya beberapa waktu yang lalu ketika Demokrat memilih untuk hengkang dari Nasdem dan juga PKS gitu karena bergabungnya PKB. Nah ini akan kita dalami juga karena kalau dari posisi Nasdem sendiri sudah ada pasangan capres cawapres, tetapi dari Gerindra dan PDI Perjuangan belum ada. Kami akan bahas usai jeda.